Selamat siang teman-teman. Teman-teman, siang ini saya mau sharing firman Tuhan yang saya dapat di Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 25. Yang perikopnya orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Jadi secara jasmani ya teman-teman, kita lihat ini ada dua orang yang berbeda dalam status dunia ya. Yang satu kaya dan satunya miskin gitu. Saya pernah ada seorang hamba Tuhan yang sekarang sudah almarhum dan saya tidak perlu sebutkan namanya. Dan waktu itu dia berkhotbah ya. Dan waktu itu saya belum mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, hanya Kristen secara daging gitu. Kemudian dia itu khotbah begini teman-teman. Dia menceritakan tentang orang kaya dan Lazarus si miskin itu. Dan pendeta tersebut bilang begini sama jemaat-jemaatnya. Sekarang saudara-saudara memilih mana? Mau menjadi orang kaya tapi masuk neraka, masuk alam maut, atau mau menjadi Lazarus orang miskin, pengemis tapi masuk surga gitu. Ayo saudara-saudara pilih yang mana? Nah, waktu itu banyak orang berkata demikian. Mesti kan jemaat-jemaatnya bilang gini, mau seperti Lazarus gitu. Yang bener kan bilang gitu. Lazarus miskin tapi masuk surga gitu. Bener ndak? Bener lah. Jemaatnya ya juga agak ragu-ragu gitu. Aduh, nek miskin susah gitu ya, susah gitu. Mereka juga takut bilang seperti Lazarus yang miskin itu juga sebenarnya ragu-ragu juga, takut juga, tapi ya takut masuk alam maut gitu. Makanya dia lebih pilih nganulah daripada masuk alam maut, pilih yang ini aja lah gitu. Lah terus si pendetanya itu bilang begini, kalau saya memilih seperti Abraham, kaya tapi masuk surga gitu. Wah, jemaatnya iya juga ya gitu. Wah, jemaatnya senang, ketawa. Oh iya ya, enak seperti Abraham, kaya tapi masuk surga gitu. Nah, waktu itu saya pun demikian teman-teman. Oh iya, saya senang. Oh iya, saya ingat terus khotbahnya gitu. Kaya secara daging ya, secara jasmani, wah kaya gitu, seperti Abraham, punya apa-apa gitu ya, bisa menikmati hidup gitu, tapi masuk surga gitu. Saya senang sekali dengan khotbahnya pendeta ini waktu itu gitu. Tapi setelah saya dibukakan Tuhan kebenaran, baru saya memahami maksud daripada yang dikatakan ini. Sebenarnya yang dikatakan pendetanya ini itu ya benar, tapi kaya yang seperti apa gitu ya. Kalau maksudnya hamba Tuhan ini kaya secara daging, secara jasmani ya, tapi masuk surga. Kalau menurut saya itu bukan saya berarti orang tuh tidak boleh kaya gitu, enggak gitu. Tapi bukan itu yang sebenarnya Tuhan mau sampaikan gitu ya. Bukan itu sebenarnya, bukan kaya secara daging teman-teman, secara jasmani itu bukan gitu. Kepinginnya kenapa? Kalau manusiawi kita ya, pinginnya tuh ya ini yang dikatakan pendeta tadi, maunya kaya ya kan, kaya raya,
mobil punya, rumah punya, uang di ATM banyak gitu ya, jabatan bagus gitu, kepinginnya seperti itu, apa-apa ada, mau pergi luar negeri bisa, mau pergi jalan-jalan kemana, beli apa, semuanya bisa. Secara manusia jasmani, kepinginnya pasti semuanya pengen seperti itu gitu ya. Tapi kita baca di Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya jelas ya, firman Tuhan di sini mengatakan keinginan daging itu pasti berlawanan dengan keinginan roh, teman-teman. Jadi kalau yang keinginan daging yang tadi dikatakan pendeta itu, pinginnya kaya raya gitu ya kan, pinginnya kaya raya, kepinginnya selalu dagingnya tuh juga makmur gitu, dagingnya juga makmur, tapi masuk surga gitu. Itu manusia yang pingin enaknya sendiri, teman-teman, kalau mau terus terang gitu. Tapi firman Tuhan tidak mengatakan demikian ya teman-teman gitu. Bahkan Tuhan Yesus juga katakan, jualah segala milikmu, bagikan itu kepada bagikan pada semua orang, dan ikutlah aku. Jadi kita kalau memaknai firman Tuhan itu bukan kita maknai secara hurufiah ya teman-teman, tapi kita benar-benar minta Roh Kudus untuk membukakan apa toh Roh Kudus yang terkandung dalam firman-Mu ini. Tuhan singkapkan, sebab tanpa Tuhan sendiri yang menyingkapkan firman-Nya, tidak mungkin manusia yang secara daging ini bisa mengerti apa yang dimaksud dari firman Tuhan ini. Jadi kalau daging itu pasti berlawanan dengan roh. Sifatnya tuh selalu begitu teman-teman, bertentangan. Daging itu pasti berlawanan dengan roh. Dan kalau kalau daging itu berlawanan dengan roh, maka kita tinggal memilih mau mengikut keinginan daging atau keinginan roh ya. Coba kita baca di Matius pasal 5 ayat 3. Jadi tinggal kita miskin secara daging atau miskin secara roh. Itu yang ingin saya sampaikan teman-teman. Atau kita mau kaya secara daging atau kita kaya secara roh. Karena ini selalu bertentangan gitu. Tidak bisa sama-sama. Ya maunya kaya secara daging juga kaya secara roh gitu. Ya. Daging itu bukan kaya harta gitu, enggak teman-teman. Yang saya maksud daging itu sesuatu perbuatan yang sangat buas di dalam hidup kita ya. Yang dikatakan Tuhan seperti tadi orang kaya tadi, yaitu di Lukas ya. Lukas berapa? Coba kita ulangi. Lukas 16 ayat pas 19. Ayat 20. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Lah, orang mikir, wah ini kalau dari ceritanya ini, orang pasti nangkapnya dia miskin secara jasmani ya. Tapi apakah teman-teman ingat bahwa Tuhan Yesus itu kalau berbicara pasti selalu dengan menggunakan perumpamaan ya. Kepada semua orang dia sering memberikan perumpamaan. Salah satunya perumpamaan itu adalah orang kaya dan Lazarus yang miskin.
apa sih sebenarnya makna dari Lazarus ini yang Tuhan kasih dalam perumpamaannya ini? Kita baca di Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Mungkin kita kalau menangkap firman Tuhan ini, miskin tuh miskin secara apa? Yang nampak ya teman-teman, secara lahiriah ya. Tapi yang dimaksud dengan Tuhan ini, miskin itu bukan miskin secara lahiriah Tuhan, teman-teman. Tapi kita miskin secara kedagingan kita, gitu. Secara kedagingan kita miskin, gitu. Karena kenapa teman-teman? Kalau orang yang miskin secara lahiriah, ya, itu belum tentu mereka mau hidup dipimpin oleh Tuhan. Ya, banyak sekali maaf kata orang yang miskin secara ekonomi, ya, tapi hidupnya pun juga semaunya sendiri, teman-teman. Ya, dia selalu mengikuti kedagingannya itu buas, gitu. Ya, banyak sekali, teman-teman. Saya tidak perlu menyebutkan salah satu. Ya, karena kemiskinan makanya dia menjual diri. Karena kemiskinan maka dia jual narkoba. Ya, bukan miskin secara lahiriah teman-teman yang dimaksud firman Tuhan ini di Matius 5 ayat 3, tapi yang miskin secara kedagingan. Maka orang yang miskin secara kedagingan, merekalah yang empunya kerajaan surga. Kalau miskin secara jasmani itu tidak menarik simpati Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak simpatik dengan orang miskin, orang menderita, itu tidak, teman-teman. Bagi Tuhan mengasihi mereka. Makanya kasih Tuhan itu luar biasa. Tuhan tidak pandang bulu. Mau miskin, mau kaya, semuanya dikasih Tuhan. Bahkan sama-sama dikasih hujan, sama-sama dikasih panas, sama-sama dipelihara hidup mereka. Buktinya mereka tetap juga bisa makan. Ya, secara juga bisa menghirup oksigen sama-sama. Tuhan tidak pilih kasih. Oh, yang kaya saja dikasih oksigen. Enggak, semuanya. Mau baik, mau jahat, mau kaya, mau miskin, mau cantik, mau jelek, ya. Jelek kalau penilaian manusia. Kadang manusia itu menilai, ini cantik, ini jelek. Tapi di mata Tuhan semuanya sama. Ya, semua adalah ciptaan Tuhan. Ya, kita tidak boleh menghina orang yang seperti ini cantik, ini jelek, kita tidak boleh menghina. Karena itu adalah juga ciptaan Tuhan. Ini hanya perumpamaan saja ya teman-teman. Hanya penjelasan saja supaya kita bisa lebih mengerti bahwa kasih Tuhan itu tidak pandang bulu, tidak memandang wajah, tidak memandang apapun juga gitu, kedudukan atau apapun tidak gitu. Ya. Jadi yang dimaksud Tuhan itu bukan miskin secara lahiriah, tapi miskin secara kedagingan. Jika kita miskin secara kedagingan, maka dikatakan firman Tuhan, merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Karena Tuhan itu roh. Ya, Tuhan berkata, sembahlah aku dalam roh dan kebenaran. Bagaimana kita menyembah Dia dalam roh kalau kedagingan kita lebih besar daripada manusia roh kita? Oleh sebab itu Tuhan menghendaki agar kita tuh miskin secara kedagingan, tetapi kaya secara manusia roh kita. Ya, kalau orang dunia atau iblis lebih suka kamu kaya secara daging, ya secara daging kaya, gitu, nggak apa-apa, gitu. Iblis pasti mengajarkan sesuatu yang supaya kita tuh daging kita tuh bertambah besar. Misalnya contoh, itu tuh tidak benar ini, jahati kamu, bales gitu, ya.
pasti Bapak jahat pasti mengajarkan sesuatu yang jahat sama kita supaya kedagingan kita tuh dibesar-besarin terus gitu ya. Kita ada orang di hati kita benci, kepahitan, tidak bisa mengampuni, pokoknya harus benci gitu, sengit, pokoknya tidak mau nganu lah gitu, tidak mau gitu. Kita kalau perlu kita balas gitu. Itu tapi Tuhan ajarkan kita apa? Kasihlah musuhmu, ampunilah musuhmu, berkatilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kenapa Tuhan Yesus mengajarkan seperti itu pada kita, teman-teman? Karena Tuhan mau kedagingan kita ini disalibkan terus, dihabisi. Kedagingan kita tuh disembelih. Memang sakit. Kita suruh mengampuni orang yang jahat sama kita, yang memusuhi kita. Tapi kita harus mengampuni, harus mendoakan, harus memberkati. Memang sakit cara dagingnya, rasanya seperti disembelih kedagingan kita. Waduh, sakit gitu. Tapi kalau kita mau taat dengan firman Tuhan, maka kedagingan kita ini lama-lama mati, teman-teman. Ketika kedagingan kita ini mati, kita salibkan, ya, kita hancurkan, kita korbankan di atas mezbah, korban persembahan di hadapan Tuhan. Itu menjadi dupa yang harum di mata Tuhan. Ketika kedagingan kita ini dihancurkan dan kita persembahkan di mezbahnya Tuhan, wah, Tuhan tuh sangat disukakan sekali. Sehingga apa? Roh yang ada dalam hidup kita ini mulai bertumbuh, teman-teman. Mulai bertumbuh, mulai besar, mulai dewasa. Dan kita menjadi orang yang kaya raya di mata Tuhan. Kaya secara rohani itu kaya raya di mata Tuhan. Tapi kalau kita kedagingan kita, yang dimaksud kedagingan tuh tapi hidup kita, walaupun kita miskin secara ekonomi, tapi kalau kita kedagingan kita kaya raya pun bisa, teman-teman. Yang tadi saya katakan tadi, orang miskin yang berantem, pukul-pukulan, ya, wah, yang hidupnya penuh dengan segala suatu kesemrautan, itu banyak sekali, teman-teman, ya. Yang dagingnya buas itu banyak sekali gitu, ya. Jadi yang dimaksud Tuhan di sini adalah hendaklah kita miskin secara daging, tapi kita kaya secara roh. Itu yang Tuhan kehendaki. Jangan kebalikannya. Kalau kebalikannya yang iblis inginkan itu kita kaya secara daging, tapi kita miskin secara roh. Kenapa kok iblis inginkan seperti itu? Supaya tujuannya kita tuh tidak bisa connect, tidak bisa hubungan sama Tuhan yang adalah roh. Itu yang sebenarnya yang menjadi kehendak iblis itu seperti itu, teman-teman. Ya. Coba kita baca orang yang kaya tadi ya, di Lukas 16. Lukas 16 ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ini melambangkan apa, teman-teman? Dia kaya secara kedagingan. Inginnya selalu berfoya-foya, berpesta pora, ya. Bahkan dia tidak peduli dengan orang miskin yang Lazarus ini. Dia kikir, dia pelit, ya. Dia tidak ada belas kasihan dengan orang yang menderita sengsara. Bahkan dikatakan Lazarus itu ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang menjilat boroknya. Berarti ini melambangkan bahwa orangnya itu sangat kikir, ya, orangnya pelit, tidak ada belas kasihan, alias kejam, ya, kejam. Jadi kedagingannya itu sangat buas sekali, gitu, sangat buas sekali. Lah, sekarang
apa yang terjadi teman-teman di ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ya, tadi yang dikatakan firman Tuhan, Lazarus ini lambang miskin secara kedagingan. Ketika kita miskin secara kedagingan teman-teman, ya, sehingga apa? Apa yang terjadi? Kita mendapatkan hidup yang kekal. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ya, paham ya teman-teman? Jadi bukan miskin secara ekonomi, secara lahiriah, itu bukan gitu. Tapi yang Tuhan kehendaki itu miskin secara kedagingan. Itu pesan yang Tuhan ingin sampaikan teman-teman, untuk kita memperoleh hidup yang kekal. Karena ada firman Tuhan tertulis daging itu akan ditarik menuju alam maut, sedangkan roh itu menuju hidup yang kekal. Lalu apa yang terjadi dengan orang kaya? Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, ya, yang kaya secara kedagingan. Perumpamaan daripada Tuhan Yesus ini. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ya, benar kan? Tadi teman-teman, firman Tuhan yang mengatakan kalau kedagingan itu menujunya ke alam maut. Maka orang kaya ini lambang dari orang yang kaya secara kedagingan. Dia akan ditarik menuju ke alam maut. Ya. Lah, tadi yang dikatakan pendetanya tadi, Abraham gitu. Abraham itu kaya. Tapi dia masuk surga. Sebenarnya yang dimaksud Tuhan itu kaya, Abraham itu kaya bukan kaya secara daging teman-teman yang dimaksud. Secara lahiriah dia kaya. Tapi yang dimaksud dengan Tuhan, Abraham ini kaya secara roh teman-teman. Ya. Soal berkat itu sudah terserah Tuhan. Mau kita kasih berkat banyak atau sedikit, itu kita syukuri saja gitu. Itu sudah terserah Tuhan, haknya Tuhan. Kasih karunia Tuhan mau kasih kita berkat berapapun, kita terima dengan ucapan syukur. Tapi yang Tuhan maksud ini bukan, Abraham itu bukan kaya secara yang kelihatan, tetapi dia kaya secara roh teman-teman. Ini yang membuat Abraham juga masuk dalam kerajaan surga. Kalau Abraham tidak ada hubungan connect dengan Tuhan, di mana rohnya itu sangat kaya, ya, dia bisa connect dengan Tuhan, dia tidak mungkin bisa masuk kerajaan surga teman-teman. Kalau hanya kita bisa mata jasmani kita hanya memandangnya kaya secara dombanya banyak, punya keledai, punya onta, punya budak-budak, punya emas gitu. Mata kita jangan memandang secara mata jasmani teman-teman, tapi kita pandang menurut kacamata Tuhan, menurut kacamata firman Tuhan. Ya. Jadi Abraham itu kaya secara roh, makanya dia bisa masuk kerajaan surga. Dia benar-benar taat dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan suruh, keluarlah Abraham engkau dari Ur Kasdim, menuju ke suatu negeri yang akan kuberikan kepadamu. Ketika Abraham disuruh mempersembahkan anaknya yang tunggal yang bernama Ishak, dia pun taat. Disuruh menyembelih teman-teman, dia mau sembelih anaknya di Gunung Moria. Tapi sebelum disembelih, dia waktu itu meninggalkan bujangnya. Dia katakan apa? Tunggulah di sini, kami akan kembali. Kita perhatikan kata kami. Kami kan berarti Abraham dan anaknya, ya, anaknya Ishak. Dia benar-benar ada iman teman-teman, bahwa dia akan kembali bersama dengan anak-anaknya, dengan anaknya Ishak itu. Kenapa kok dia punya iman teman-teman? Ya, dia punya iman karena apa? Karena dia mengenal siapa Tuhan yang dia ikuti. Dia benar-benar mengenal siapa Tuhan yang dia mau ikuti keluar dari Ur Kasdim. Dia benar-benar mengenal secara pribadi. Ya. Kalau orang tidak mengenal Tuhan di dalam hidupnya, pasti tidak mungkin dia mau taat, dia mau nurut, tidak mungkin. Pasti akan ada kekhawatiran, ketakutan. Wah, anakku disembelih, wah piye galau, atau wah sedih gitu.
Karena daging ini tidak mau gitu teman, tidak mau taat, tidak mau nurut. Tapi ketika kita mengenal Tuhan secara pribadi dalam hidup kita, apapun rancangan Tuhan tuh tidak ada rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan itu damai sejahtera, mendatangkan damai sejahtera dan hidup yang kekal. Tidak mungkin Tuhan itu berdusta. Tuhan yang sudah berjanji akan memberikan keturunan, yang sudah berpuluh tahun ya, hampir 25 tahun dinanti sama Abraham. Tidak mungkin dia mengenal siapa Allah Tuhan yang dia sembah, bahwa dia Tuhan yang tidak pernah berdusta. Dia Tuhan yang tidak pernah ingkar janji akan janjinya untuk memberikan keturunan, bahwa keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di laut, di pantai. Ya. Jadi karena Abraham itu mengenal Tuhan secara pribadi. Bagaimana orang itu bisa mengenal Tuhan yang adalah roh secara pribadi? Kalau manusia rohnya dia tidak hidup, impossible teman-teman, tidak mungkin. Kalau manusia rohnya dia tidak dewasa, levelnya tidak dewasa, ya manusia rohnya tidak dewasa, tidak mungkin dia sampai berani mau taat, mau mempersembahkan anaknya di Gunung Moria. Karena dia sungguh-sungguh mengenal dan dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dia mau benar-benar totalitas memberikan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Apapun Tuhan yang kamu suruh, aku akan taat. Karena ini suatu pemberian diri teman-teman. Kalau kita tidak mau memberi diri sama Tuhan 100%, totalitas, kita tidak mau memberi diri sama Tuhan, pasti susah untuk mengikuti. Pasti akan susah untuk mengikuti Tuhan. Karena untuk mengikuti Tuhan itu diperlukan totalitas, pemberian diri secara total itu kepada Tuhan. Gitu. Jadi ketika kita benar-benar mau memberi diri secara totalitas sama Tuhan, lebih mudah Tuhan itu memimpin hidup kita teman-teman. Dan ketika Abraham itu mau totalitas memberikan seluruh hidupnya sama Tuhan, mau disuruh nyembelih anaknya, disembelih. Apa yang terjadi teman-teman? Sampai Tuhan itu berjanji, bersumpah, bahkan Tuhan bersumpah demi namanya. Ya. Itu coba nanti dibaca di Alkitab. Aku bersumpah akan apa itu? Coba di ayatnya di mana ya? Coba saya cari ya, bentar. Ya, nih Kejadian 22. Apa yang terjadi ketika Abraham itu taat sama Tuhan, mau menyembelih anaknya? Sesudah itu di ayat yang 10, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ini sudah tutup mata loh ini ya, teman-teman. Benar-benar sudah pasrah, sudah percaya bongkoan ya. Benar-benar totalitas sama Tuhan. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ya. Terus ayat 15 kita lompat. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Diriku tuh kunya besar. Demikianlah firman Tuhan. Berarti Tuhan itu bersumpah. Katanya, nyanya besar. Ya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Yaitu Tuhan ya. Tuhan bersumpah demi diri Tuhan itu sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Kepadaku itu kepada Tuhan ya. Ya, kepada Tuhan. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat,
dan karena engkau mendengarkan firman-Ku. Firman-Ku itu firman-Nya siapa? Firman-Nya Tuhan. Ya. Malaikat itu yang dilihat Abraham itu hanya penyampai, ya. Tapi sesungguhnya firman-Nya itu berasal daripada Tuhan itu sendiri. Ya teman, jadi orang yang kaya, tidak secara kaya secara roh seperti Abraham, tapi kaya secara daging. Dia akan ditarik menuju alam maut. Sekarang kita mau lihat di Wahyu 3 ayat 17 sampai 18. Wahyu 3 ayat 17 sampai 18. Ya. Bagaimana sih kalau orang kaya secara daging? Di mata Tuhan itu seperti apa ya? Tadi dikatakan orang kaya selalu berpesta pora, ya. Itu lambang kaya secara daging. Di mata Tuhan itu bagaimana? Karena engkau berkata aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Ya, dia kaya secara dagingnya, tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, ya, jadi orang yang kaya secara daging di mata Tuhan tuh dia tuh melarat, bahwa engkau melarat dan malang, miskin secara roh, secara roh ya, bukan miskin secara daging kayak Lazarus enggak, tapi miskin secara roh, buta, ya, mata rohaninya buta dan telanjang. Maka aku itu Tuhan, aku tuh hanya besar dari Tuhan, menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Emas yang telah dimurnikan dalam api itu lambang dari kemuliaan Tuhan itu sendiri, teman-teman. Engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Lambang apa, teman-teman? Kita benar-benar harus ada sesuatu yang kita bayar, yaitu pemberian totalitas hidup kita pada Tuhan, untuk benar-benar kita mendapatkan Tuhan, kemuliaan Tuhan, ya, mendapatkan roh Tuhan itu tinggal dalam hidup kita. Tanpa kita pemberian diri kita totalitas kepada Tuhan, kita mau bayar harga memberi diri kita totalitas pada Tuhan, tidak mungkin, teman-teman. Tuhan mau berjalan bersama-sama dengan kita, ya, tidak mungkin Tuhan, teman-teman. Kenapa? Tuhan pengen ke sini, kita maunya ke sana. Tuhan maunya supaya kita seperti ini, kita maunya seperti itu. Tidak akan sejalan, teman-teman. Jadi harus ada pemberian diri totalitas. Kita harus membeli daripada Tuhan emas yang telah dimurnikan dalam api. Kemuliaan Tuhan itu harus ada di dalam hidup kita. Dan ketika kita mau mendiri diri kepada Tuhan Yesus Kristus, menjadikan Dia Tuhan dan Raja Juru Selamat dalam hidup kita, maka rohnya yang kudus itu masuk tinggal dalam hidup kita. Itulah kemuliaan Tuhan. Emas yang telah dimurnikan dalam api, luar biasa. Tulen, kemuliaan yang luar biasa. Kemuliaan Tuhan itu luar biasa. Murni, ya, ibaratnya itu seperti emas yang telah dimurnikan dalam api. Agar engkau menjadi kaya. Ketika roh Tuhan tinggal dalam hidup kita, maka manusia roh kita tuh kaya, teman-teman. Kaya dengan firman Tuhan. Firman-Nya itu tertulis, ya, Taurat Tuhan itu tertulis di hati kita. Kita menjadi orang yang kaya, teman-teman, ya. Dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan ketika kita hidup dalam dosa, teman-teman, dan hidup kita dalam kedagingan yang buas. Sesungguhnya di mata Tuhan kita itu telanjang, ya. Bagaimana kita mau ketemu dengan mempelai laki-laki kalau kita telanjang, tidak mempunyai pakaian? Malu enggak, teman-teman? Malu. Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Kita telanjang, malu, teman-teman. Kita tidak layak. Bagaimana mau masuk kerajaan surga? Lalu kita aja tidak memakai pakaian, kita telanjang. Oleh sebab itu, Tuhan menasihatkan kita agar kita juga
dan juga pakaian putih, pakaian kekudusan, pakaian kebenaran yang sesuai firman Tuhan. Ya. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Ketika Tuhan tinggal dalam hidup kita, Roh-Nya menguasai kita. Dan ketika kita berhubungan secara pribadi dengan Roh-Nya yang kudus, kita menyembah Dia, kita mengagungkan Dia dalam hidup kita, kita memuliakan Dia dalam hidup kita, kita melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya, kita berdoa di dalam roh dan kebenaran, maka sejak itu urapan itu mengalir dalam hidup kita, teman-teman. Minyak yang baru itu mengalir dalam hidup kita, memenuhi buli-buli dalam kehidupan kita itu dipenuhi dengan minyak yang baru, dipenuhi dengan hadiratnya yang luar biasa, ya, yang membuat minyak urapan Roh Kudus itu melumas mata kita sehingga kita bisa tahu kebenaran firman Tuhan. Dulu saya waktu membaca Alkitab, sebelum saya mengenal Tuhan secara pribadi, sebelum saya memberi diri sungguh-sungguh sama Tuhan, untuk bertobat sungguh-sungguh sama Tuhan, saya kalau melihat Alkitab itu tidak mudeng, teman-teman, seperti baca komik gitu, ya, cerita-cerita ya secara hurufiah gitu, saya tidak mudeng maksudnya gitu. Tapi ketika saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan di tahun 2012, sejak itu firman Tuhan itu hidup, teman-teman. Sungguh saya adalah saksi, ya, tidak cuma hanya saya saja, pasti banyak anak-anak Tuhan juga mengalami seperti yang saya alami. Firman Tuhan itu menjadi firman yang hidup, firman yang sanggup berbicara, teman-teman, ya. Tidak ada kitab lain seperti kitab yang kita baca ini. Tuhan itu sungguh luar biasa, karena firman Tuhan itu hidup. Dia, Tuhan Yesus, adalah firman itu sendiri. Jadi firman Tuhan Yesus, firman yang diurapi oleh Roh-Nya Tuhan Yesus itu hidup di dalam hidup kita. Luar biasa Tuhan Yesus. Kita perlu minyak, ya, urapan Roh Kudus itu perlu untuk melumas mata rohani kita sehingga kita bisa ngerti kebenaran yang terkandung dalam firman Tuhan, teman-teman. Jikalau tanpa urapan Roh Kudus, yaitu yang dikatakan minyak untuk melumas mata rohani kita tidak akan mungkin mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam firman-Nya. Dan firman Tuhan itu membuat hati kita ini bersorak-sorai, teman-teman. Bayangkan kalau misalnya teman-teman ketemu Presiden Jokowi, kemudian diajak ngobrol, wah, hati teman-teman pasti akan bergembira sekali, bergirang sekali. Bangga, aku senang diajak ngomong sama Presiden Jokowi, ya. Apalagi Tuhan, ketika Dia menyatakan suaranya yang lembut, suaranya yang merdu di dalam manusia roh kita akan, jiwa kita, roh kita ini akan bersorak-sorai, akan disegarkan. Ya, manusia kita akan disegarkan, teman-teman. Wah, aku dengar Tuhan menyatakan firman-Nya dalam kehidupanku, dan kita pasti tidak sabar ingin ngomong sama orang lain. Ya, maukah teman-teman mengalami benar-benar firman Tuhan itu menjadi nyata dalam hidup teman-teman? Karena firman Tuhan ini sebenarnya luar biasa, teman-teman. Kalau teman-teman mau hidupi, luar biasa, itu akan mengubah kehidupan teman-teman, juga kehidupan saya. Kiranya firman Tuhan pada siang hari ini bisa menjadi berkat buat kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.